Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita mulai ibadah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita buat kita semua. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan berita tentang perjalanan pelayanan dan kehidupan gereja kita di dalam warta jemaat. Di sini kami akan bacakan penekanan warta jemaat kita. Nomor 1, sudah terbentuk gugus tugas COVID-19 tingkat klasis Jakarta Kalimantan yang beranggotakan pendeta dan kabid diakonia Runggun seklasis Jakarta Kalimantan. Kedua, ibadah Minggu 10 Mei 2020 ini tetap kita lakukan secara online sesuai dengan anjuran pemerintah dan juga arahan Modramen GBKP. Ketiga, pelaksanaan 10 hari berdoa GBKP dilaksanakan mulai Kamis tanggal 21 Mei 2020 sampai Sabtu 30 Mei 2020 dengan metode 3 hari kita berdoa berdasarkan bimbingan yang dibagikan, yaitu Kamis 21 Mei 2020 sampai Sabtu 23 Mei 2020. Dilanjutkan dengan ibadah secara live streaming yang diatur oleh klasis dari GBKP Runggun Cililitan sebagai pelaksana BPMK Jakarta Kalimantan. 4. Menyikapi kondisi yang terjadi di tengah-tengah jemaat saat ini dan sudah diputuskan di sidang Majelis Runggun untuk membentuk diakonia Gajut-Gajut Kekelengan yang akan kita pakai untuk melayani jemaat terkait dampak COVID-19. Kedepannya, rekening ini akan kita pakai untuk kebutuhan diakonia di tengah-tengah gereja kita. 5. Untuk itu, bagi jemaat sekalian yang berkeinginan untuk memberi, bisa ditransfer ke rekening bank BCA nomor 47 80 34 26 63 atas nama Firman Guru Singa. Saldo sampai Minggu tanggal 3 Mei 2020 sebesar Rp2.440.025.96. NN dari Kanaan Rp350.000, NN Kanaan Rp100.000, NN dari Nazaret Rp2 juta, CU Merdang Rani bulan Mei 2020 Rp250.000. Total hingga Minggu tanggal 10 Mei 2020 sebesar Rp5.140.025.96. 6. Kegiatan PJJ PA kategorial tetap kita laksanakan secara online via Zoom. Diharapkan supaya pengurus PJJ dan pengurus kategorial
mengatur jadwal pelaksanaan PJJ dan PA-PA tersebut. Nomor 7, Majelis Runggun mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah memberikan persembahan, baik janji iman, persembahan bagian persepuluhan, dan ucapan syukur. Nomor 8, Majelis Runggun mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat untuk periode 4 Mei 2020 sampai 10 Mei 2020, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Pertama, ulang tahun kelahiran kami bacakan dan kami informasikan tanggalnya dan nama-namanya. Pertama, Dilan Filipi Pasca Brena Barus, tanggal 5 Mei. Efrain Brema Latumenten, tanggal 6 Mei. Joshua Benaya Sembiring Milala, tanggal 6 Mei. Arnes Prenanta Ginting, 6 Mei. Ria Tarigan ataupun Bapak Eriko Tarigan, 7 Mei. Defto Armando Purba, tanggal 8 Mei. Ruben Kasakean ataupun Bapak Kesa Kasakean, tanggal 9 Mei. Untuk ulang tahun perkawinan, yaitu keluarga Freddy Sonta Ambarita, Ras Sri Kapita Ulina Bru Ginting, tanggal 10 Mei. Kita masuk ke pengantar ibadah. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia diciptakan Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Minggu Kantate menuntun kita melihat dan merasakan kasih setia Tuhan yang menjadi sumber sukacita dan puji-pujian. Karena orang yang melihat kebaikan Tuhanlah yang mampu memuji dan memuliakan namanya. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk menghadap Dia dengan pujian dan ucapan syukur. Jemaat, kami persilahkan berdiri. Mari kita bernyanyi nomor 2, diambil dari PKJ, kita nyanyikan 2 kali nanti.
Di dalam nama Allah Bapa, sumber segala yang baik, di dalam nama Yesus Kristus yang layak menerima pujian, dan di dalam nama Roh Kudus yang membimbing kita memuji Tuhan. Kasih setia dan damai sejahtera di dalam Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita sekalian. Amin. Kedaplah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi lengkap Kidung Jemaat nomor 27 ayat yang pertama dan yang kedua. Nyanyikanlah nyanyi yang baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kita masuk dalam responsoria pujian akan kebesaran Tuhan dari Mazmur 104. Ini nanti kita lakukan secara responsoria. Mari Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan bagian-bagian kita, dan ada bagian yang kita nyanyikan bersama. Pujian akan kebesaran Tuhan. Sungguh mulia Tuhan kita. Ia menata dunia dengan begitu baik dari tempat tinggal seluruh ciptaannya. Hai kamu sekalian ciptaan Tuhan, pujilah Tuhan yang punya kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan Tuhan nyata melalui terang yang bersinar, melalui awan dan angin yang berhembus. Hai seluruh ciptaan Tuhan, pujilah Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa
Haleluya, haleluya. Hai makhluk alam semesta, Tuhan alam pujian. Haleluya, haleluya. Surya berdosa dan terang, cahaya dan bintang cemerlang. Puji Allah, Dia Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan Tuhan nyata melalui gunung-gunung yang tinggi, ladang dan sawah, tanaman yang hijau dan padi yang menguning. Begitu juga semua binatang liar dan ternak yang diciptakannya dalam kebaikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai makhluk alam semesta, Tuhan alam pujilah. Haleluya, haleluya. Surya berkasa dan terang, cahaya dan bintang cemerlang. Puji Allah, Dia Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Kita bacakan secara responsori. Tuhan telah menyatakan kemuliaan-Nya melalui seluruh ciptaannya. Ya Tuhan, dosa telah menghalangi penglihatan terhadap kemuliaan-Mu yang nyata di dalam ciptaan, sehingga aku tidak mampu memuji-Mu. Tuhan telah menyatakan kebaikan-Nya di dalam diri manusia. Ya Tuhan, terkadang aku menyadari bahwa aku diciptakan di dunia dan berharga seperti Engkau. Karena kedosaan-Ku, aku tidak memuji-Mu. Tuhan telah memelihara hidup kita melalui sesama manusia, juga melalui ciptaannya yang lain. Ya Tuhan, terkadang memahami salah terhadap sesama manusia dan juga ciptaan yang lain. Aku lupa bersyukur dan menjaga dunia dan isinya. Ya Tuhan, aku tidak tahu. Mari kita kembali melakukan dosa kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, bait yang pertama dan yang kedua. Bila dengar doa
yang dikasih Tuhan, kami undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Pengampunan dosa. Sebagai hamba Allah, aku menyatakan firman-Nya kepada kita yang telah mengakukan dosa kita. Aku akan menaruh tumpu di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua yang mengaku dosa kita. Amin. Mari kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 3, baik yang pertama dan yang kedua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bagian yang pertama, mari kita saksikan pujian persembahan dari permata kita. Buat kami, persilakan untuk permata. Yesus kekasih jiwaku, erat dalam pelukanmu,
menikmati kasih dan indahnya anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Seandainya berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Terpuji nama Tuhan dari persembahan pujian yang disampaikan oleh Permata. Tiba saatnya kita membacakan firman Tuhan bagian yang pertama yang diambil dari
Kitab Ulangan pasal yang 31 ayat 14 sampai 22. Kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai 22. Kami akan membacakan firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa mengikutinya di Alkitab masing-masing. Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai 22, demikian firman Tuhan. Pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia di dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinak dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang telah kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab kita? Bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Sampai sini kan bacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya serta menyaksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam minggu kantate ini, kami bersyukur kepadamu jika saat ini kami masih Engkau perkenankan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kidung pujian kami. Dan saat ini kembali kami mau menghadap kepada Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau yang memberkati kami, terkhusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kuasa Roh Kudus menguasai kami semua, sehingga kami mampu untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini disebut dengan Minggu Kantate. Firman Tuhan di Minggu Kantate ini ataupun Minggu Bernyanyilah terambil dari Perjanjian Baru. Mari kita baca bersama-sama
Perjanjian Baru yaitu Wahyu 12 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Wahyu 12 ayat ke-10 sampai ayat yang ke-17. Dengan tema Allah mengasihi bangsanya. Allah mengasihi bangsanya. Mari saudara-saudara, kita akan baca bersama firman Tuhan yang tertulis di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Kecelakaan kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur jikalau hari ini kita masih dimampukan untuk memuji Tuhan kita. Amin. Kitab Wahyu atau disebut juga dalam bahasa Yunani yaitu kitab Apokalipsis, yang artinya disingkapkan. Disingkapkan. Seperti tudung saji yang menutupi makanan di atas meja makan. Kalau diangkat, maka terlihatlah yang terselubung, kan? Atau seperti horden yang menutupi sebuah jendela, ketika disingkapkan, maka kelihatan apa yang terselubung pada jendela itu. Itulah artinya disingkapkan, dibuka, diperjelas. Itulah kitab Wahyu. Nah, saudara-saudara, memang sering sekali kita berpikir, kita agak malas membaca kitab Wahyu. Karena kita berpikir kitab Wahyu itu banyak membicarakan soal akhir zaman, ketakutan yang membuat kita merasa takut karena banyak bahasa-bahasa yang mengerikan terjadi di sini. Tapi kalau kita perhatikan di dalam kitab Wahyu, tidak semua itu berbicara soal akhir zaman. Tapi banyak hal yang membicarakan bagaimana kebesaran Allah yang terjadi pada awal mula dan akan akhirnya nanti. Itu yang selalu dikatakan Alfa dan Omega. Nah, kehadiran Yohanes di Pulau Patmos pada Wahyu 1 ayat 1 sampai 3 itu tidak sebuah kebetulan kalau kita perhatikan, karena dia dibuang karena imannya kepada Allah. Tapi itu memang sebuah rencana Allah untuk apa? Menyingkapkan, membuka apa yang terjadi dan yang sudah terjadi. Itu yang
terlihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Nah, berbicara soal Wahyu 12, ini hal sangat menarik dan sangat ajaib. Ketika ayat hari ini perikop iman Tuhan yang diberikan kepada kita mulai dari ayat 10 sampai ayat ke-17 itu tidak cukup. Kita akan melihat latar belakangnya. Tapi saya tidak akan mendetail menjelaskan latar belakangnya. Karena inti dari firman Tuhan di hari ini yang mau disampaikan bagaimana pujian kita kepada Allah. Tapi ada dasar. Latar belakang dari firman Tuhan ini kalau kita baca mulai dari ayat 1 sampai 9, maka Yohanes melihat ada 4 hal yang dia lihat. Yang pertama, Yohanes melihat seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya, dan dia juga sedang mengandung. Itu dalam ayat pertama sampai ayat kedua. Lalu Yohanes melihat ada seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga bintang di langit. Itu pada ayat 3 sampai 4. Lalu seterusnya Yohanes melihat anak laki-laki. Anak laki-laki yang dilahirkan perempuan itu. Ternyata naga mau menelan anak laki-laki yang dilahirkan perempuan itu. Lalu Yohanes melihat Mikael dan malaikat-malaikatnya yang berperang dengan naga itu. Mikael adalah malaikat Allah, dan dikatakan juga Mikael itu adalah penghulu atau pemimpin malaikat di surga ataupun bala tentara surga. Jadi Mikael itu pemimpin bala tentara di surga. Nah, gambaran yang dilihat oleh Yohanes, perempuan itu dalam firman Tuhan merupakan sebuah gambaran umat Allah. Wahyu 12 ayat 1 sampai 2 bisa dibandingkan dengan Kejadian 37 ayat 9 sampai 11, bagaimana mimpi Yusuf. Ketika dia katakan kepada ayahnya, dia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah dia. Nah, jelas bahwa perempuan yang dikatakan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan 12 bintang mewakili 12 suku orang Israel dan 12 murid-murid Tuhan Yesus. 12 suku bangsa Israel, di mana keturunan itu yang akan melahirkan Mesias, yaitu anak laki-laki yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Nah, naga itu adalah iblis ataupun setan. Ayat ke-9 jelas dikatakan bahwa naga itu, naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Jadi ternyata iblis itu juga punya pasukan malaikat-malaikatnya. Naga ini merupakan alat dari setan untuk menyesatkan umat Allah di bumi. Saudara-saudara, kehadiran iblis atau setan itu adalah roh yang sangat kuat dan sangat jahat yang hidup untuk membunuh dan menipu umat manusia. Dan dia akan melakukan apa saja yang dapat dilakukan untuk merebut penyembah yang memuliakan Allah.
penyembah kemuliaan yang menjadi hak Allah saja. Itulah keinginannya. Oleh sebab itu, ia dibuang, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini kita bisa melihat dari awal dunia ini diciptakan, terbentuk oleh Allah. Ternyata ketika manusia ada diciptakan oleh Allah, maka iblis benar-benar tidak senang kepada manusia itu. Karena manusia itu adalah segambar dengan Allah. Dan manusia itu diberikan kepercayaan yang luar biasa oleh Allah. Nah, karena dia tidak senang, maka dia mau menghancurkan manusia dengan segala caranya agar manusia itu tunduk kepadanya. Mulai dari Adam, Hawa, sampai saat ini. Dan firman Tuhan menerangkan itu terjadi peperangan di surga. Ternyata peperangan itu membuat malaikat yang menentang Tuhan ataupun naga, gambaran naga itu dibuang oleh Allah. Saudara-saudara, iblis itu benar-benar tidak senang akan kasih Allah kepada umat Allah, kepada manusia. Karena Allah mau berkorban melalui kehadiran Yesus, yaitu anak laki-laki, untuk menyelamatkan bangsanya, untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, dari dakwaan-dakwaan iblis atas diri manusia tersebut. Dosa yang membuat dia terlempar dari surga, yaitu karena kesombongannya, keangkuhannya. Karena iblis sudah dikalahkan oleh Allah, maka dalam perikop firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini merupakan nyanyian kemenangan, sebuah nyanyian kemenangan yang ada pada umat Allah, yang ada pada bangsa Allah yang sudah diselamatkan. Tema kita mengatakan Allah mengasihi bangsa, Allah mengasihi umatnya. Melalui perikop ini kita bisa melihat ada 3 hal bukti kasih Allah bagi kita manusia. Yang pertama itu tertulis dalam ayat yang ke-10, di mana tertulis bahwasanya bagaimana Allah sudah mengalahkan pendakwa saudara-saudara kita. Allah menghancurkan pendakwa. Dalam perjanjian lama, Satan atau iblis adalah malaikat penuntut yang mengajukan tuntutan melawan manusia di hadapan Allah. Kalau kita baca dalam ayat 1, ayat 11, 12, dan 2, ayat 1 sampai 6, apa dia katakan? Itu ayat itu, makanya mau muji engkau, menyembah engkau karena engkau berkati, karena banyak pada dia. Coba, semua itu nggak ada pada dia, pasti dia akan mengutuk engkau. Bukan begitu dia katakan kepada Allah. Sehingga setan atau iblis itu dikatakan penuntut. Satan adalah malaikat pendakwa. Ketika seseorang sedang diadili oleh Allah. Dan dalam perjanjian baru, Satan adalah pemfitnah, penggoda manusia. Dalam Matius 4 ayat 10, Markus 1 ayat 13, bagaimana menceritakan pencobaan kepada Yesus. Bagaimana iblis itu mencoba menawarkan 3 hal kepada Yesus. Jadi jelas dia juga adalah pemfitnah. Coba kau jatuhkan, pasti malaikatmu akan mengangkat engkau. Coba kau jadikan itu batu itu jadi roti. Kau kan punya kuasa. Iblis itu pemfitnah. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita ini, sering tanpa kita sadari ketika kita mencoba menyerahkan hidup kita kepada Allah, pendakwa-pendakwa itu
sering berbicara di hati kita. Ketika kita mencoba melakukan hal yang baik, ketika kita mencoba hidup menyerahkan diri kita kepada Allah, ada suara yang selalu mengingatkan kau, kau sombong banget, mau hidup rohani, mau melakukan yang baik. Ingat, kamu dulu 10 tahun yang lalu pernah mencuri. Ingat, kamu 2 tahun yang lalu pernah menipu orang. Jangan sok baik, kamu itu gak layak. Karena dosamu, kamu itu gak layak untuk melayani. Mau menjadi hamba Tuhan lagi di gereja, perbuatanmu, pekerjaanmu saja belum beres. Itu sering sekali terbersit dalam hati kita ketika kita mau mencoba menyerahkan hidup kepada Allah dan kita mau mengandalkan Allah. Inilah yang dimaksud dengan pendakwa, yang mencoba mendakwa kita. Benar saudara-saudara, kita ini memang manusia yang berdosa. Kita ini adalah manusia yang lemah. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, ketika anak domba itu, darah anak domba itu sudah mengalir, sudah diserahkan kepada kita, ingat, Allah akan memampukan kita mengalahkan kelemahan kita. Allah akan memampukan kita ketika kita mau mengandalkan Dia dalam segala hal. Maka pendakwa itu jangan pernah izinkan untuk menghambat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sehingga firman Tuhan mengatakan, Ia menghancurkan pendakwa itu. Pendakwa yang mencoba mempengaruhi siang dan malam di hadapan Allah kita. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, iblis sudah dikalahkan. Oleh sebab itu, abaikan ketika suara itu ada di hati kita, mempengaruhi kita. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan, jangan pernah berhenti karena pendakwa itu. Karena dia tidak menginginkan kita memuji Tuhan. Karena dia tidak menginginkan untuk kita mengandalkan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Oleh sebab itu, marilah saksikanlah melalui perkataan kita seperti yang dilakukan terdahulu kita. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Dalam Infokasio kita jelas dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada di hatimu. Iblis tidak mau itu, sehingga kita sering difitnah, sehingga kita sering dikata, sehingga kita sering dituntut. Ingat, Allah sudah mengalahkan pendakwa kita. Jangan berhenti untuk melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Yang kedua, pada ayat 13 sampai 16 jelas dikatakan bahwasanya bukti kasih Allah, Dia peduli kepada kita, sangat peduli kepada kita. Dikatakan dalam firman, dan ketika naga sadar itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, dia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, dan seterusnya. Suatu bukti bahwasanya ketika Yesus telah mati dan menjadikan kita ini anak-anak Allah, dilayakkan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Walaupun naga itu, setan itu sudah dibuang, dia tidak tinggal diam. Dia tidak mau berhenti. Dia akan terus memburu keturunan perempuan itu. Dia terus memburu umat. Dia terus memburu kita. Dia terus memburu bangsa Allah. Karena dia tidak menginginkan keturunan perempuan itu, kita sebagai
Dengan segala hal dia lakukan, dia semburkan air. Dikatakan di situ. Sebuah gambaran kehidupan kita akan terus dihantui oleh dia. Kehidupan kita akan terus dibuatnya. Bagaimana kita bisa sengsara? Bagaimana kita bisa jauh dari Tuhan? Tapi firman Tuhan mengatakan bahwasanya tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulut. Inilah bukti kepedulian Allah peduli pada umatnya. Allah mengasihi umatnya. Di dalam Keluaran 1 pasal 1 pasal 2 jelas sekali bagaimana proses kehidupan Musa. Dan pada akhirnya Allah katakan kepada Musa, Musa, kamu ke Mesir. Aku mendengar teriakan bangsaku. Aku mendengar tangisan bangsaku. Maka kamu putus untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Saudara-saudara, begitu pedulinya Allah akan teriakan umatnya. Begitu pedulinya Allah akan teriakan kita, sakit kita. Serukan selalu kepada Tuhan. Karena dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh di dalam penderitaan kita. Dalam pengaruh-pengaruh yang mencoba menghanyutkan kita, menjatuhkan kita dalam hal yang tidak kehendaki. Yang ketiga, pas ayat yang ke-17 dikatakan ia melindungi umatnya. Saudara-saudara, iblis tidak pernah berhenti untuk menghancurkan umat Allah. Dia akan selalu memerangi keturunan yang lain. Dikatakan keturunan yang lain adalah umat Allah sampai pada kita sekarang. Dia akan selalu mencari dan hendak menghancurkan orang yang menuruti hukum Allah dan menghancurkan orang-orang yang memiliki kesaksian tentang Yesus. Janji Yesus jelas dalam Matius 28 bahwasanya dia akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Inilah bukti kasih Allah yang senantiasa melindungi kita dalam kondisi apapun. Allah tidak akan pernah membiarkan kita jatuh di tangan iblis sepanjang kita mau percaya kepada kuasanya dan kasihnya dalam hidup kita. Inilah nyanyian kemenangan kita sebagai umat Allah. Inilah nyanyian ungkapan syukur kita. Inilah nyanyian pujian kita kepada Allah. Karena dia mengasihi kita. Dia sangat-sangat melindungi kita, peduli kepada kita, dan tidak membiarkan kita hancur di dalam. Inilah sukacita kita. Telah tiba keselamatan dalam kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapi. Karena pendakwa saudara-saudara kita telah dilemparkan ke bawah, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Kerajaan Allah akan datang. Itulah keyakinan kita. Kehadiran Yesus kedua kali. Inilah sukacita kita. Inilah pengharapan kita. Oleh sebab itu selayaknya lah kita memuji dan memuliakan Allah kita yang sudah memberikan kemenangan bagi kita. Minggu ini dikatakan minggu kantate, bernyanyi untuk memuji Tuhan kita Yesus Kristus, ataupun nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mazmur 18 ayat 7 sampai 16 jelas sekali dalam buku Pelita Kehidupan mengatakan karangan Budia Mandiri memiliki alasan yang kuat mengapa kita patut memuji Tuhan, yaitu dalam bahasa Yunaninya berdoksologi, kalau dikatakan dalam bahasa Yunani, di mana artinya perkataan yang memuliakan, sebuah ucapan penghormatan, menyaksikan karakter Tuhan yang penuh kasih.
Sehingga alasan bagi kita untuk memuji Dia. Yang pertama, karena Allah adalah Tuhan yang mendengar seruan umat, seruan kita. Dan dikatakan juga yang kedua, Dialah Allah yang menjadi sandaran kuat bagi hidup kita. Pemazmur mengakui sandaran hidup kita itu hanya ada pada Tuhan yang kekal, yang kuat. Sandaran hidup kita bukan pada dunia. Sandaran hidup kita bukan pada apa yang kita miliki, tapi sandaran hidup yang kekal itu ada pada Tuhan. Dan yang ketiga, alasannya karena Dia adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita dari segala himpitan musuh kehidupan. Hanya kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Seperti yang diingatkan bahan bacaan kita, di mana Allah sendiri meminta Musa menuliskan sebuah nyanyian untuk bangsa Israel. Sebuah kesaksian kepada Israel berkenaan hukum Tuhan dan segala perbuatannya yang tertulis pada ayat yang ke-19. Saudara-saudara, ketika Allah melihat dan tahu bahwasanya umatnya Israel ini tidak mungkin bertahan hidup dalam kasih Tuhan, tidak mungkin bertahan hidup dalam aturan Tuhan, Dia tahu bangsanya ini juga akan jauh kepada Tuhan, akan mengkhianati Tuhan. Maka Tuhan meminta kepada Musa, Musa, tuliskan nyanyian dan taruh di mulut mereka. Dan ini merupakan bukan hanya nyanyian Musa, tapi ini nyanyian Allah. Nyanyian Allah, kesaksian Allah. Melalui nyanyian Musa, Allah menunjukkan bahwasanya Tuhan itu mengetahui semua yang bakal terjadi sebelum hal itu terjadi. Dia tahu bangsanya akan mengkhianati Dia. Dan dikatakan pada ayat yang ke-21, maka firman Tuhan mengatakan, maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Pada bibir keturunan mereka. Saudara-saudara, jelas sekali Allah tahu umatnya ini tidak akan sanggup hidup sendiri. Allah tahu suatu saat kejadian-kejadian yang tidak mengenakan itu akan terjadi kepada umat. Tapi Allah bilang dalam firman Tuhan supaya mereka ingat, dan ketika malapetaka datang kepada mereka, maka mereka menyanyikan lagu ini. Itu perintah. Ternyata Allah kita itu luar biasa, kasihnya luar biasa. Ketika dalam kesusahan, bernyanyilah supaya ingat kasih Allah, supaya ingat kebaikan Allah. Maka benarlah apa yang difirmankan Allah. Kalau kita lihat di dalam, dikatakan dalam sebuah artikel, manfaat sebuah nyanyian itu luar biasa. Saya membacakan beberapa manfaatnya yang saya dapat dalam artikel yang saya cari di Google, menyatakan itu ada 5 hal manfaat dari sebuah nyanyian. Dan ternyata Allah itu tahu sebelum manusia juga menyimpulkannya, sebelum manusia juga menelitinya. Nah, manfaat bernyanyi bagi kesehatan mental manusia. Saat sedang sedih, kita mungkin cenderung ingin menyanyikan lagu yang sendu dengan lirik yang menyuarakan isi hati. Begitu pula saat gembira, maka nyanyian lagu sering bernada riang yang dirasa cocok dalam suasana diri kita. Ternyata bernyanyi memang berhubungan sekali dengan kondisi psikologis dan kesehatan mental manusia. Dan dikatakan manfaat yang pertama adalah nyanyian itu melawan stres, mengurangi stres,
Penelitian menyatakan bahwa hormon kortisol atau hormon stres dalam tubuh seseorang itu dapat menurun setelah dia bernyanyi. Dan itu akan membawa ketenangan bagi dia. Cobalah kita bernyanyi. Ketika dalam saat sedih kita nyanyikan sebuah lagu yang bisa menenangkan kita. Ketika kita saat senang, nyanyian itu bisa membuatkan kita. Maka manfaat lagu nyanyian atau nyanyian itu melawan stres. Jadi janganlah malas bernyanyi. Dan orang malas bernyanyi itu akan sering stres. Jadi sebelum stres sering bernyanyi. Yang kedua, menyingkirkan mood negatif. Bernyanyi bersama seperti yang kita lakukan di dalam ibadah-ibadah kita, ataupun di dalam sebuah paduan suara, ataupun bersama dengan teman-teman, ternyata itu bisa meredakan ataupun mengatasi mood negatif pada diri kita, seperti rasa cemas, rasa sedih. Karena penelitian yang menyatakan bahwasanya orang yang tergabung dalam sebuah paduan suara atau dalam tim-tim untuk bernyanyi itu sering sekali ketika dia sering bernyanyi itu akan memperbaiki kesehatan mental dan itu bisa mencegah gangguan mental, ataupun rasa cemas. Jadi mari bersyukur kita ketika gereja kita ada paduan suara atau kita sering bernyanyi tiap-tiap sektor. Maka itulah ketika kita diminta mari gabung bernyanyilah, karena itu akan memperbaiki kita. Maka itu akan mencegah kita dari gangguan mental. Orang yang malas-malas nyanyi itu bisa juga terganggu mentalnya. Maka tidak heran dengan kondisi sekarang ini, banyak sekarang orang memuji Tuhan melalui virtual video, kan? Kenapa? Untuk menguatkan supaya tidak terganggu mentalnya. Tapi ketika kita mau mengupload sebuah nyanyian kita itu, ya hati-hati juga. Jangan pula nyanyian-nyanyian yang itu merusak rasa ketenangan orang. Tapi coba kita perhatikan, lagu-lagu rohani itu sering kita lihat di dalam media-media sosial, dan kita mulai di tengah-tengah gereja kita juga mencoba mulai dari keluarga serayan. Itu artinya memang Tuhan juga sudah katakan ketika dalam malapetaka sedihan ingatkan mereka supaya bernyanyi. Ternyata Tuhan juga sudah perintah. Maka ini yang kita coba teman-teman gereja kita. Jadi diharapkan ketika serayan ini nanti sudah semua bernyanyi untuk saling menguatkan kita, maka mari kita mulai juga. Ketika siapapun kita mau mengisi pujian di tengah-tengah grup kita, kabari saya, supaya setiap hari kita dikuatkan dengan nyanyian. Maka karena nyanyian itu menyingkirkan mood negatif kita, pikiran ketakutan kita, rasa cemas kita dengan kondisi saat ini. Yang ketiga, mengurangi gejala yang dikatakan baby blues pada ibu-ibu yang baru melahirkan. Supaya apa? Dia bisa tenang, mencurahkan perasaannya dan emosinya. Karena bagi ibu-ibu yang baru melahirkan, kondisi itu luar biasa. Yang istilahnya itu baby blues. Jadi itu juga memberikan ketenangan bagi ibu-ibu yang baru melahirkan. Keempat, mencegah demensi. Katakan bernyanyi itu melibatkan apa? Fungsi otak, organ telinga, pita suara, dan tubuh ketika main musik. Maka dikatakan bagi penderita demensi, kesadaran bahwa mereka mampu mengingat itu dapat memberikan harapan ketika semua dipakai untuk memuji Tuhan, bernyanyi. Jadi ketika kita bisa main musik juga harus hati-hati. Ketika kita dipercayakan punya talenta untuk bermain musik, untuk memuji Tuhan di tengah-tengah gereja kita, jangan juga mencuri kemuliaan Tuhan. Lucifer itu, ataupun sebutan yang disebut setan, dia awalnya adalah malaikat pemuji di surga. Dialah pemimpin pujian di surga.
Dialah yang memimpin semua malaikat untuk memuji Tuhan di tahta Allah. Namun kemudian karena dia ingin menjadi seperti Allah, dia mau menyamai yang maha tinggi, sehingga dia menjadi malaikat yang empuk, yang memberontak melawan Allah, lalu dia dibuang dari surga ke bumi. Tuhan mengatakan dalam Yeskiel 28 ayat 13, dalam baca itu istilah bagi iblis, yaitu yang dinamakan Lucifer. Jadi saudara-saudara, kesombongan pada diri kita juga itu bisa menghancurkan hidup kita ketika kita mencoba mau mencuri kemuliaan Allah. Jadi ketika saat ini kita punya talenta untuk bisa bermain musik, talenta untuk bisa bernyanyi di tengah-tengah ibadah-ibadah kita, dimanapun kita berada, jangan kita mencuri kemuliaan Allah. Karena ketika talenta itu ada pada kita, kita diminta hanya untuk memuji Allah kita. Yang kelima, yang terakhir dikatakan menambah percaya diri. Ternyata bernyanyi, sebenarnya semua orang bisa bernyanyi. Tak perlu bersuara emas atau merdu untuk kita bisa bernyanyi. Karena siapapun kita, ketika dalam bernyanyi kita bisa melepaskan stres kita, dan kita bisa melakukan hal-hal yang positif sehingga kita akan percaya diri. Jadi saudara-saudara, kalau suara kita pas-pasan ataupun ketika dibilang do, ternyata dibilang do, kita bilang gak apa-apa. Kalau itu tuh memuji Allah. Karena memang semua orang bisa bernyanyi. Memang tidak semua manusia dimiliki suara merdu. Tapi ketika dalam nyanyian kita akan memberikan kepercayaan diri. Dan itu yang diperintahkan Allah kepada Musa, sehingga Musa menjadi percaya diri untuk mengingatkan bangsa Israel. Saudara-saudara, firman Tuhan ini jelas bagi kita. Bernyanyi memuji Tuhan merupakan kesaksian dalam hidup kita. Memuji Tuhan lewat nyanyian tidak hanya ketika kita penuh berkat, tidak hanya ketika kita sehat, tidak hanya ketika sukacita ada pada diri kita, tapi ketika kita berbeban berat, kita diminta Tuhan untuk puji Tuhan. Seperti kata mutiara oleh Bapak Gereja Agustinus dari Hippo mengatakan, siapa yang bernyanyi berdoa 2 kali? Siapa yang bernyanyi berdoa 2 kali? Dalam pergumulan hidup kita, terlebih kondisi saat ini, karena kita sudah bingung mau berdoa apa lagi, Tuhan apa lagi yang kukatakan. Tapi kalau kita bernyanyi memuji Tuhan, kita katakan Allah peduli, Allah mengerti, pasti akan mendapat ketenangan. Itulah doa kita. Memang ketika orang mengatakan iyalah Tuhan tahu semuanya, tapi ketika kita menjalani hidup kita saat ini itu berat sekali. Tapi percaya saudara-saudara, coba kita renungkan. Bukankah mengucapkan Allah peduli, Allah mengerti, itu lebih membawa ketenangan bagi kita, mengingatkan kita akan masa lalu yang Tuhan senantiasa memberkati kita. Itu lebih mudah daripada kita melihat kondisi saat ini sehingga membuat kita selalu sedih, selalu kecewa. Kan lebih baik kita melihat perbuatan Tuhan dalam kondisi saat ini. Apa kebaikan-kebaikan? Itu lebih baik daripada kita selalu menghujat Tuhan dan mengatakan, Tuhan kenapa tidak selesai-selesai virus corona ini. Dicoba, nikmati, dan coba doakan itu dalam nyanyian kita. Pasti kita akan lebih. Marilah nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ini bukan kata ini. Melalui kesaksian hidup kita yang dipakai Allah, yaitu dalam perkataan yang membangun, yang memberikan motivasi, memberikan semangat. Itulah nyanyian kemenangan kita. Dalam perilaku yang bisa memberi ketenangan, memberi kedamaian bagi orang lain. Itu yang harus kita lakukan. Allah mengasihi kita sebagai bangsanya. Kita juga dimampukan untuk mengasihi bangsa Allah ataupun saudara-saudara kita sekitar. Saudara-saudara, kemenangan ada pada kita. Jangan takut ketika kondisi saat ini selalu mencoba menjatuhkan kita dari kasih. Sangat mengasihi. Dan berharaplah kepada Allah dan angkatlah pujian dan rasa syukur kita hanya kepada Allah, karena Dia yang selalu mengerti kehidupan kita, dan kita akan senantiasa dimampukan untuk menjalani hidup kita
dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih di hari ini Kau kembali mengingatkan kami siapa kami, yang Kau sudah pilih, yang Kau sudah pakai. Ternyata Tuhan luar biasa kebaikan. Ketika kami ingin dihancurkan, ketika kami ingin dimusnahkan oleh kejahatan tipu daya iblis, tapi kasih-Mu melingkupi kami. Kasih-Mu senantiasa ada pada kami, mengingatkan kami bagaimana keluar biasaan kuasa Tuhan yang menyertai kami. Oleh sebab itu ajari kami untuk selalu sanggup menyanyikan nyanyian baru setiap hari dalam hidup kami, dalam kesaksian-kesaksian kami, baik dalam perkataan kami, dalam perilaku kami, agar semuanya itu hanya mengandung untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas segala kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengakukan iman percaya kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kami persilakan untuk duduk kembali. Mari, di saat kita merespon firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan kita dan mengantarkan persembahan ucapan syukur kita. Dasar firman Tuhan untuk kita mengantarkan persembahan ucapan syukur kita yang tertulis dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saat kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi melalui NKB 208. Tabur waktu pagi, tabur beri kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diteriksa surya di kelapa yang awal, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang begitu berlimpah dalam hidup kami, sehingga di hari ini kami boleh merasakan kemampuan yang datangnya dari Tuhan,
sehingga kami mampu untuk mengembalikan sebagian dari pemberian-Mu melalui persembahan ucapan syukur kami ini. Tuhan, Kau yang memberkati persembahan-persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan-pelayanan gereja-Mu Tuhan dimanapun berada. Dan yang ada pada kami, Tuhan berkati, agar kami mampu untuk memakainya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami, dan kami tetap mampu dipakai untuk menjadi berkat bagi sekitar kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa mengucap syukur kepadamu atas kehidupan kami yang boleh kami jalani satu minggu ini, dan dalam segala yang kami rencanakan, yang boleh jadi dan tidak kami rencanakan juga boleh jadi bagi kami. Terima kasih jikalau hari ini kami masih tetap bertahan. Kami tahu semua itu datang dari Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami satu minggu ke depan dalam segala rencana kami yang kami belum tahu apakah itu boleh terjadi atau tidak. Tapi jikalau itu terjadi seperti yang kami rencanakan, ajari kami untuk bersyukur kepada Tuhan, karena kami tahu semuanya itu datang dari Engkau. Jikalau itu tidak terjadi seperti yang kami rencanakan, ajari kami juga bersyukur, karena Engkau telah menjauhkan kami dalam kegelapan, menjauhkan kami dari segala dosa. Terima kasih Tuhan. Semua kegiatan gereja-Mu juga boleh berjalan, walaupun kondisi saat ini masih harus kami lakukan secara online. Itu tidak mengurangi semangat kami untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan bagi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang Engkau telah berikan kemampuan untuk memberikan persembahan-persembahannya di tengah kepada gereja-Mu Tuhan, baik melalui persembahan bagian persepuluhan, begitu juga janji iman dan ucapan-ucapan syukur Tuhan. Tuhan berkati agar apa yang dilakukan saudara-saudara kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan melalui semuanya ini nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam kondisi sakit penyakit. Tuhan, mari Engkau yang memberkati, hanya Engkau yang mampu memulihkan kondisinya, sehingga dengan kesembuhan, kekuatan yang Kau berikan, itu akan memampukan dia untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa dia lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam kondisi saat ini, Tuhan mari Engkau satukan hati kami untuk saling menopang, untuk saling menolong dalam keberadaan kami masing-masing. Walaupun kami sadari Tuhan, setiap jemaat-jemaat-Mu banyak kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, tapi itu tidak menghalangi bagi kami untuk saling menopang, untuk saling menolong. Oleh sebab itu ajari kami Tuhan, dengan apa yang kami miliki, sedikit pun yang kami miliki, kami mampu tetap berbagi, kami mampu untuk menjadi saluran berkat Tuhan melalui apa yang sudah dilakukan di tengah-tengah gereja. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang Engkau telah tambahkan usianya dalam satu minggu ini, yaitu buat Dilan Filipi Pasca Brena Barus, Efraim Brema Latumenten, Joshua Benaya Sembiring Meliala, Arnes Prenanta Ginting, orang tua kami Bapak Eriko Tariken, Depto Armando Purba, begitu juga Bapak Kesakea. Tuhan mari Engkau memberkati saudara-saudara kami ini. Jikalau dia masih KKR, berkati pertumbuhannya, berkati persekolahannya, agar dia tetap semangat walaupun masih tetap dilakukan secara online. Jikalau dia sebagai permata kami masih dalam perkuliahan, Tuhan juga berkati agar tetap semangat untuk kuliahnya, untuk belajarnya, dan menggapai apa yang dia cita-citakan. Dan kondisi saat ini tidak menghalangi dia untuk selalu berjuang akan mendapatkan apa yang dia sudah inginkan ataupun cita-citanya. Dan sebagai orang tua, sebagai mempelai, Tuhan berkati agar keberadaannya sebagai mempelai tengah-tengah keluarga tetap dimampukan untuk menjadi pemimpin, menjadi imam, dan membawa keluarga untuk tetap takut akan Tuhan. Tuhan, biarlah kasih-Mu senantiasa menyertainya, memberikan hikmat-Mu untuk mampu hidup dalam kuasa Tuhan. Kami juga berdoa dan berterima kasih buat keluarga saudara kami Freddy Sonta Ambarita bersama Sri Kapita Ulina Ginting, di mana Tuhan telah tambahkan ulang usia perkawinannya. Berkati Tuhan usia perkawinan Kau telah tambahkan 1 tahun ini, sehingga bertambah-tambah cinta dan kasih di tengah-tengah keluarga,
dan hikmat yang datang dari keluarga, sehingga keluarga ini tetap mampu menjadi teladan akan kasih Tuhan. Tuhan, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, presiden kami dan wakil presiden kami. Tetap memampukan mereka untuk memimpin bangsa ini dengan segala keputusan dan kebijakan-kebijakannya, membawa kebaikan, kedamaian tengah-tengah bangsa kami ini. Dan kami juga berdoa sebagai kami warga negara Indonesia, warga kerajaan Allah, kami tetap mampu memakai, melihat, memperlihatkan kasih-Mu, menyaksikan berkat Tuhan, sehingga keberadaan kami tetap membawa ketenangan, kedamaian di tengah-tengah lingkungan kami. Begitu juga Tuhan, kami berdoa, tetap berdoa buat semua saudara-saudara kami yang saat ini kami boleh melihat, kami boleh mendengar semakin bertambah saudara-saudara kami yang saat ini dirawat terinfeksi virus corona. Tuhan, kami percaya dan tetap percaya kepada Tuhan, kuasa-Mu akan senantiasa Kau curahkan, dan walaupun semakin bertambah, kami percaya satu saat itu semua akan berhenti atas kuasa-Mu. Dan biarlah buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat, Engkau lah yang memulihkannya Tuhan, Engkau lah yang tetap memberikan kekuatan baginya dan keluarga. Begitu juga para medis yang merawatnya tetap dimampukan untuk melayani Tuhan melalui kasih-Nya kepada saudara-saudara kami yang sedang dirawat dalam kondisi virus corona. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan yang Kau telah berikan dalam hidup kami. Dan Tuhan senantiasa tetap memberikan kesatuan hati bagi kami semua. Semua serayan-serayan Tuhan di tengah-tengah gereja ini, baik pertua diaken, pengurus PJJ, pengurus kategori, pelayan KKR. Tuhan berkati kami, begitu juga bersama jemaat-jemaat, agar kesatuan hati yang kami miliki ini semakin menguatkan kami semua Tuhan di dalam kasih-Mu, sehingga apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami tetap kuat dan kami tetap dimampukan karena Tuhan yang menolong kami dan Tuhan yang sangat peduli kepada kami untuk kami saling menopang, saling menguatkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ampunkan kami atas segala dosa kami yang telah kami lakukan dalam ibadah kami ini, agar kami tetap layak disebut menjadi anak-anak Tuhan, layak kami untuk menerima berkat yang datang dari Tuhan. Doa kami ini kami serahkan dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri. Sebelum kita menutup kebaktian kita, mari kita mengucapkan tekad kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberi kesempatan untuk melihat kebaikan-Nya dan memberikan kemuliaan bagi manusia dalam memelihara dunia dan isinya. Ya Tuhan, aku berjanji memberikan untukku bagimu, layaknya aku memasarkan kebaikan-Mu. Pakaikanlah aku untuk menjaga dan menyaksikan kerajaan Engkau. Mari kita mengangkat pujian kepada Allah kita melalui Kidung Jemaat 340. Tuhan Allah berserta engkau, salam bermanfaatmu, salam Kristus sandapanmu, Tuhan
kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jalanilah kehidupanmu, bernyanyi dan bersoraklah kamu, sekalian untuk bersaksi akan kebaikan Tuhan. Dan pakailah hidupmu untuk memelihara bumi ini, untuk meneguhkanmu melakukannya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Kebaktian kita sudah selesai dan berjalan dengan baik. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, dan kita bersama-sama saat teduh kita mulai. Kami Runggun Cibubur mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.